Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Untuk di kesempatan kali ini kita akan bahas terkait literasi teknologi bab 12. Saya share screen. Ini terkait pemanfaatan sosial media dan teknologi dalam ekonomi kreatif. Jadi fokusnya kalau di bab ini adalah ekonomi kreatif ya. Nah, ada beberapa subbab utama. Jadi yang pertama, kita akan bahas peran dan pengaruh sosial media dan teknologi dalam ekonomi kreatif secara garis besar. Lalu yang kedua, platform-platform sosial media yang populer saat ini. Yang ketiga, strategi pemasaran digital dan personal branding di sosial media. Lalu tren teknologi e-commerce. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi dalam ekonomi kreatif. Jadi, sosial media ini dapat didefinisikan sebagai platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan juga membangun komunitas virtual. Sosial media berdampak pada pola komunikasi yang telah mengalami perubahan drastis di mana interaksi tatap muka semakin tergantikan oleh komunikasi digital. Jadi, bisa dibilang ya saat ini bahkan saya sendiri lebih banyak lihat layar laptop dibandingin ketemu orang nih bisa dibilang. Karena anggaplah jam kerja ya, atau sehari-hari jam 8 sampai jam 5 gitu ya, atau mungkin siang sampai malam itu yang ditatap layar laptop. Belum dihitung dengan layar HP ya. Fenomena ini membawa konsekuensi ganda. Jadi adanya sosial media itu ada pro kelebihan dan ada juga kekurangan dari adanya sosial media. Yang pertama untuk pro-nya itu aksesibilitas. Jadi kita itu bisa terhubung dengan teman kita, kerabat kita, keluarga kita tanpa batasan geografis ya. Bahkan kalau beda negara pun nggak masalah karena kita tetap bisa berhubungan berkat adanya sosial media di hidup kita. Sedangkan ada kerugiannya terhadap aksesibilitas ini adalah adanya ketergantungan pada interaksi digital. Jadi komunikasi secara langsung tatap muka antar manusia itu berkurang, sehingga menciptakan ilusi kedekatan tanpa keintiman yang sesungguhnya. Atau ada juga yang disebut sebagai fenomena pubbing, di mana fenomena ini adalah mengabaikan orang di sekitar kita demi perangkat digital menjadi semakin umum, mengganggu hubungan interpersonal dalam kehidupan nyata. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya lagi pergi keluar ya ke mall, ke tempat makan, mungkin nggak jarang kita lihat ada keluarga yang anaknya yang remaja misalnya atau orang tuanya itu sibuk main HP. Padahal keluarganya itu ada di depan matanya. Tapi dia malah sibuk main HP untuk mungkin berkomunikasi dengan yang lain. Jadi kayak gitu, mengurangi kualitas komunikasi secara langsung. Mereka itu pada saat itu dekat ya, di tempat makan itu mereka berhadapan-hadapan, tapi tanpa keintiman karena sibuk sama gadget. Itu fenomena pubbing. Lalu ada pola yang lain yaitu kecepatan, di mana informasi dan respons dapat ditukar secara instan, mengubah ekspektasi kita terhadap komunikasi. Jadi kalau orang tua kita zaman dulu mereka bertukar surat, mereka nggak memiliki ekspektasi bahwa surat tersebut langsung dibalas dan sampai pada waktu yang cepat. Lain cerita kalau sekarang kan kita misalnya kita kirim pesan jam 7 malam. Jam 7 lebih 5 menit pun bahkan kita berharap pesan itu udah dibaca dan dibalas gitu kan. Itu ada pros-nya, jadi instan semuanya. Tapi ada juga fenomena echo chamber, di mana penyebaran informasi yang belum terverifikasi, pengguna cenderung hanya terpapar informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Contohnya penyebaran informasi di masa-masa politik. Karena ada fitur personalisasi konten ya di sosial media. Jadi sosial media itu cenderung menampilkan konten-konten yang mendukung konsep atau cara berpikir kita. Jadi ya minusnya adalah
ya kita hanya terpapar sama informasi-informasi yang memang sejalan dengan pemikiran kita gitu. Lalu ada pro yang lain yaitu multitasking, kemampuan untuk berinteraksi dengan banyak orang secara simultan melalui berbagai platform. Contohnya ya pada saat ini, misalnya kita ada meeting menggunakan Zoom, itu kan bisa langsung dihadiri oleh banyak orang walaupun tidak di tempat yang sama ya. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang secara sekaligus. Selain Zoom meeting, misalnya sosial media, Instagram, kita bisa chatting sama orang yang berbeda di waktu yang kurang lebih sama. Tapi ada beberapa kekurangan dari sosial media, yaitu kecemasan dan depresi akibat perbandingan sosial yang tidak realistis. Ini sangat memungkinkan ya, karena orang kan cenderung sharing terkait, misalnya dalam bentuk personal branding aja ya, mereka sharing terkait pencapaian-pencapaian mereka, atau misalnya pencapaiannya mungkin nggak dalam bentuk akademik aja, tapi bisa juga mereka sharing dalam bentuk material gitu ya, atau bentuknya itu misalnya liburan atau barang yang mereka beli. Jadi kita tuh ada perasaan kecemasan dan depresi atau perasaan mungkin merasa tertinggal dari teman-teman yang sebaya. Kalau kita nggak bisa kayak mereka dan sebagainya itu salah satu cons-nya. Lalu ada juga fear of missing out atau FOMO ya, yang dimana ini mendorong penggunaan kompulsif. Kompulsif ini adalah tindakan atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang atau berlebihan meskipun tidak diinginkan atau tidak bermanfaat. Jadi misalnya kita ada kecenderungan untuk buka Instagram atau sosial media kita yang lainnya secara terus-menerus. Kita refresh, kita menghabiskan banyak waktu di situ untuk memantau perkembangan tren atau teman-teman kita tuh lagi pada ngapain sih dan sebagainya ya, itu salah satu bentuk FOMO. Lalu ada juga cyberbullying dan pelecehan online. Misalnya ada yang artis upload sesuatu, terus komen-komen itu nggak pantas ya, tidak appropriate. Itu salah satu contohnya. Lalu juga gangguan pola tidur akibat penggunaan perangkat di malam hari. Ini saya tuh pernah baca, orang zaman dulu itu jauh lebih sehat dan panjang umur karena mereka salah satunya tidak ada kemajuan di teknologi. Jadi mereka tidak ada ketergantungan dengan perangkat digital. Jadi misalnya begitu matahari turun, itu mereka udah stop bekerja. Kalau sekarang tuh bisa dibilang kan dunia tidak pernah tidur ya, berkat penemuan lampu, lalu teknologi-teknologi perangkat digital, internet. Jadi kita tuh bisa bekerja kapan saja, kita bisa belajar kapan saja, kita bisa main sosial media kapan saja. Nah, kemajuan-kemajuan ini sebenarnya salah satu kerugiannya adalah mengacaukan jam tidur kita atau ritme biologis kita. Jadi mungkin kita lebih ketika ada waktu luang di malam hari, misalnya habis bekerja, habis belajar, kita malah lebih memilih untuk membuka sosial media, kita lebih memilih untuk bekerja lagi karena takut tertinggal dari teman-teman sebaya. Nah, itu salah satu minusnya ya. Jadi pola tidurnya nggak betul. Malah kadang kita misalnya baru tidur dini hari, itu konsnya. Dan beberapa strategi yang dapat diterapkan ya untuk mengelola penggunaan sosial media secara sehat. Yang pertama itu membatasi waktu penggunaan sosial media. Diminimalisir gitu ya, mungkin pas istirahat, jam makan siang aja, misalnya gitu. Lalu melakukan digital detox secara berkala, di mana digital detox ini adalah periode waktu di mana seseorang secara sukarela mengurangi atau menghentikan penggunaan perangkat digital seperti HP, komputer, dan media sosial. Misalnya keluarga teman-teman semua berkomitmen bahwa misalnya ketika makan malam, ya semua perangkat digital dimatikan. Jadi kita benar-benar fokus untuk menikmati makanan dan juga misalnya ngobrol terkait aktivitas masing-masing di hari ini. Jadi catch up gitu sama keluarga ya. Itu salah satu bentuk dari digital detox. Lalu memprioritaskan interaksi tatap muka dengan orang-orang terdekat, bersikap kritis terhadap konten yang dikonsumsi, dan membagikan informasi secara bertanggung jawab. Selain itu, bisa juga menggunakan fitur privasi
dan keamanan yang disediakan oleh platform media sosial. Nah, beberapa platform sosial media yang populer adalah Facebook ya. Yang paling awal itu diluncurkan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg. Revolusi awalnya itu dia adalah jejaring kampus atau jaringan kampus ya. Tapi sekarang udah jadi platform sosial media yang besar di dunia. Yang mana penggunanya itu lebih dari 2 miliar per bulan, juga menawarkan berbagai fitur untuk terhubung dengan teman, keluarga, bahkan bisa menjalani bisnis melalui Facebook Page dan Marketplace. Bisa pasang iklan, bahkan sekarang udah connect ke Instagram. Nah, kalau Instagram ini dia diluncurkan pada tahun 2010. Awalnya hanya sebagai aplikasi berbagi foto, tapi sekarang sudah bertransformasi jadi platform bisnis yang powerful ya. Karena mulai ada fitur-fitur tambahan seperti IG Stories, IGTV, dan Reels ya. Sekarang ada live juga. Nah, platform ini menjadi sarana ideal untuk membangun personal branding dan presence dari bisnis. Karena sekarang udah ada fitur seperti shopping tags, lalu link stickers. Jadi kalau di story kita bisa masukin link stickers yang kalau stiker diklik, dia keluar link yang bisa kita langsung akses. Lalu ada juga analisis tren Instagram. Jadi setiap konten yang kita upload, baik itu video maupun foto, kita bisa lihat format dari si konten tersebut. Kalau teman-teman coba ya nanti di game masing-masing, kalian bisa lihat, apalagi kalau misalnya jenis akunnya udah diubah ke profesional. Lalu ada juga pemanfaatan AR, augmented reality, itu filter dan efek adalah salah satu contoh penerapan dari AR. Nah, engagement rate di Instagram itu cenderung lebih tinggi dibandingkan platform lain, karena memang um, secara garis besar dominan ya, orang-orang tuh lebih tertarik pada secara visual atau kita melihat gambar gitu ya, bukan tulisan-tulisan. Lalu yang ketiga ada Twitter atau sekarang udah ganti nama jadi X. Jadi diluncurkan pada tahun 2006. Nah, Twitter ini salah satu sumber informasi real time yang tak tergantikan karena ada fitur-fitur kunci utama yang membuat X ini menarik. Yang pertama dari tweet, mention, dan hashtag. Nah, berkat ada hashtag, jadi ada trending topics di Twitter itu, atau X ya. Menciptakan fenomena viral dan aktivis digital yang belum pernah terjadi sebelumnya. Twitter ini bisa menjadi arena debat publik atau diplomasi digital ya, serta pengumuman kebijakan pemerintah di banyak negara. Platform ini memiliki basis pengguna aktif yang loyal, termasuk jurnalis, politisi, selebriti, pemimpin opini. Jadi mereka kebanyakan aktif juga di X, karena ini bisa dibilang X itu adalah microblogging. Kita menyampaikan pendapat kita secara singkat ya, nggak panjang kayak di blog. Tapi di X itu karena lebih singkat, dia kan ada batasan maksimal karakternya, jadi orang mencernanya itu lebih mudah. Lalu TikTok. TikTok ini baru diluncurkan tahun 2018, hits banget di kalangan Gen Z dan milenial muda. Dia itu awalnya hanya berbagi video pendek 15 detik sampai 2 menit, lalu ada fitur musik, filter, dan efek-efek lainnya. Nah, kepopulerannya itu terletak karena kemudahan penggunaan dan algoritmanya yang sangat efektif untuk mempersonalisasi konten yang relevan ya kepada penggunanya. Lalu ada juga fitur duet dan stitch yang merupakan fitur unik TikTok. Jadi bisa dibilang kayaknya TikTok deh yang pertama ada fitur ini. Itu. Lalu fitur ini tuh memungkinkan kolaborasi konten antar pengguna, menciptakan ekosistem konten. Yang disebut ekosistem konten ini jadi saling berinteraksi penggunanya. Dan dasar-dasar pemasaran digital ini, yang pertama itu merujuk untuk mempromosikan produk ya atau layanan. Nah, karena adanya pemasaran digital, kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih efektif atau lebih efisien, lebih murah gitu ya, dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional. Kalau sebelum hitsnya sosial media, biasanya pemasaran itu kan dilakukan dengan membuat baliho atau memasang iklan di baliho-baliho besar, misalnya di pinggir jalan tol
lalu menyebarkan flyer gitu ya. Kalau sekarang kita bisa bayar bahkan dengan Rp10.000 aja di Instagram untuk pasang iklan yang menargetkan audiens spesifik niche gitu ya. Misalnya wanita umur 26 sampai 35 tahun itu sudah bisa dilakukan dengan harga yang sangat murah. Nah, strategi pemasaran digital yang efektif itu terdiri dari beberapa komponen utama. Jadi kan mesin pencari SEO. Nah, video terkait SEO nanti ya secara singkat penjelasannya akan saya lampirkan. Lalu pemasaran konten yang fokus pada penciptaan dan distribusi konten berharga, pemasaran media sosial untuk berinteraksi dengan audiens. Jadi kalau sekarang ketika suatu brand dia posting konten, si penggunanya atau pembelinya, konsumennya itu bisa komen dan si perusahaan bisa langsung merespon komen tersebut. Jadi interaksinya intens gitu. Lalu email marketing yang memungkinkan komunikasi langsung dengan pelanggan potensial, juga iklan berbayar yang mencakup iklan PPC atau pay per click. Nah, personal branding di sosial media ini penting untuk perusahaan ya, karena dia bisa membangun kehadiran presence di sosial media. Perusahaan itu bisa menunjukkan value dan nilai-nilai yang mereka jual selain produk mereka di sosial media. Nah, proses personal branding ini adalah proses menciptakan atau mempertahankan citra kesan tertentu, baik di diri seseorang atau di suatu brand perusahaan dalam benak orang lain. Contohnya, misalnya kita, nah, apa sih namanya, minuman berenergi ya, kayak apa? Red Bull ya, kalau nggak salah. Red Bull, nah kalau kita dengar Red Bull, yang terbayang di dalam otak kita kan olahraga ekstrim yang penuh adrenalin. Nah, itu adalah salah satu citra yang mereka bangun. Selain itu misalnya rokok. Nah, iklan rokok itu banyaknya menampilkan cowok atau pria-pria berkarisma, keren gitu kan. Mereka tuh berusaha menampilkan itu bahwa orang yang merokok itu keren, pria macho. Nah, itu adalah citra yang ditampilkannya. Dan beberapa langkah kunci untuk membangun personal brand yang kuat di sosial media. Yang pertama, identifikasi nilai unik dan keahlian. Lalu tentukan target audiensnya itu siapa. Kalau misalnya di teknik industri, berarti target audiens kita, misalnya kita mau buat konten terkait industri, kita mau mencoba mempersonal branding sebagai um, leader di bidang ini gitu ya. Maka target audiensnya adalah para praktisi di industri. Atau misalnya mahasiswa teknik industri gitu. Lalu dari platform sosial media yang sesuai. Kalau misalnya kita menargetkan Gen Z gitu ya. Terus barang kita adalah misalnya baju olahraga. Nah, kita bisa memilih, oh Gen Z itu paling aktif dan paling tertarik itu di sosial media mana? TikTok misalnya, TikTok. Oke, berarti kita pilih platform sosial media TikTok dan Instagram misalnya, gitu. Lalu ciptakan konten yang konsisten dan bernilai, berinteraksi secara aktif dengan komunitas online, dan pantau serta kelola reputasi online secara teratur. Bagaimana cara mantaunya? Kelebihan dari sosial media ini mereka juga menampilkan statistik. Misalnya kita posting konten, kita bisa lihat tuh orang nonton berapa lama, apakah kalian nonton sampai akhir atau tidak, atau malah men-skip konten kita, itu bisa kita lihat. Mungkin nanti statistik sosial media akan saya lampirkan video singkatnya untuk jadi pengetahuan teman-teman. Nah, lalu strategi konten sosial media, jenis konten yang menarik dan relevan bervariasi tergantung pada platform dan audiens target. Jadi kalau misalnya tadi Gen Z terus kita jualan baju olahraga di TikTok berarti bentuknya video-video menarik. Kalau di Instagram bentuknya foto-foto keren. Misalnya citra yang ingin ditampilkan adalah kalau orang yang pakai produk baju olahraga kita
orang-orang keren. Nah, itu bisa di IG. Tapi kalau videonya bisa di TikTok gitu. Nah, konsistensi dalam penjadwalan posting adalah kunci yang mempertahankan engagement audience. Jadi jangan sampai kita posting terus hilang lama, baru posting lagi. Nah, audience itu nggak terlalu engage atau nggak atau udah males gitu nontonnya. Atau bahkan mungkin nggak muncul di um, beranda mereka gitu. Berbagai jenis iklan di platform sosial media yang bisa kita buat. Yang pertama gambar, video, lalu ada juga carousel. Carousel ini tuh beberapa gambar dalam satu iklan. Jadi sekarang di TikTok dan di Instagram itu kan kita bisa posting gambar yang bisa di slide gitu ya. Jadi dalam satu postingan ada beberapa gambar, lalu ada stories, ada natif kayak cerita, juga ada iklan pesan langsung. Nah, yang terpenting adalah kita harus menyasar audiens yang sangat spesifik berdasarkan demografi, minat, perilaku, dan interaksinya dengan brand. Jadi kita ingin menampilkan apa di brand kita pilih audiens yang spesifik, dan ketika kita pasang iklan, kita ya pilih demografi tersebut. Cara mengukur efektivitas iklan itu bisa melalui beberapa metrik. Yang pertama, click-through rate, lalu cost per click, conversion rate, dan juga return on ad spends. Nah, untuk mengukur efektivitas iklan sendiri, nanti saya lampirkan videonya, efektivitas iklan di sosial media ya. Nah, eh, trikinya di sosial media itu, algoritmanya seringkali berubah. Jadi memang kita harus pelajari secara intens. Kalau misalnya memang teman-teman mau fokus ke arah sana, teman-teman harus pelajari dan ikuti perkembangan perubahan tren algoritma platformnya. Fleksibilitas untuk kesiapan untuk beradaptasi. Jadi baik apa namanya perkuliahan sebelumnya dari perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan sosial media ya termasuk teknologi informasi kita memang harus selalu adaptabilitas karena mereka akan selalu berubah. Nah, beberapa platform e-commerce populer di Indonesia ada tiga ya, Tokopedia, lalu ada Shopee, dan juga ada Bukalapak. Nah, mereka ini masing-masing punya keunikan. Kalau Tokopedia didirikan 2019, fitur unggulan pertamanya adalah Top Ads. Jadi mereka bisa mempromosikan produk mereka, iklannya basically. Lalu mereka juga terintegrasi dengan OVO. Pada saat itu yang pertama banyak terintegrasi adalah Tokopedia. Lalu Shopee ini dia sangat terkenal karena kampanye promosinya yang flash sale dan gratis ongkir. Lalu ada juga fitur unggulan lainnya yaitu Shopee Games dan Shopee Live. Sedangkan untuk Bukalapak, dia ini membranding platformnya sebagai platform yang berfokus pada pemberdayaan UMKM. Salah satu inovasi utamanya adalah Mitra Bukalapak, jadi aplikasi untuk warung tradisional untuk menjual produk digital seperti pulsa dan tagihan listrik. Bukalapak juga menawarkan investasi reksadana dan emas digital yang memperluas cakupannya di luar e-commerce konvensional. Nah, tapi untuk reksadana dan emas digital ini sudah mulai banyak diadopsi oleh e-commerce lainnya selain Bukalapak. Selain itu ada pembayaran digital dan fintech. Awalnya itu kan banyak ketika kita belanja di e-commerce, pembayaran hanya bisa dilakukan oleh transfer bank atau cash on delivery. Nah, kini mereka itu banyak terintegrasi dengan e-wallet lain. Contohnya OVO, lalu GoPay, dan Dana. Nah, tiga ini adalah e-wallet atau fintech yang paling banyak dipakai sekarang ya. Platform-platform ini didesain dan menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi end-to-end dan autentikasi dua faktor. Selain itu ada kemudahan penggunaan dan juga seringkali ada insentif, insentif seperti cashback maupun diskon. Nah, ini untuk yang punya toko online dan strategi penjualan. Jadi ada beberapa strategi kunci untuk pengelolaan toko online. Yang pertama, optimasi toko. Ini kurang lebih sama SEO, yaitu gunakan kata kunci yang relevan. Jadi ketika kita menjual suatu produk atau layanan, kita tahu deskripsi singkatnya itu
berdasarkan kira-kira kalau orang mau cari barang ini, mereka akan search dengan kata kunci apa. Lalu fotografi produk. Investasikan waktu dan sumber daya untuk menghasilkan foto produk berkualitas dan menarik. Karena ini online, orang kan nggak bisa merasakan langsung produk yang kita jual. Itu jadi salah satu caranya adalah ya buat foto produk itu menarik. Lalu pelayanan pelanggannya, jadi ketika ada pertanyaan atau keluhan, itu responsif kita sebagai penjual, sehingga reputasinya baik, lalu memaksimalkan fitur promosi yang disediakan platform. Kayak kalau Shopee misalnya 11.11, setiap tanggal bulan kembar ya. Lalu voucher diskon, dan juga manajemen inventaris yang efektif. Yang saya tahu, TikTok, Tokopedia, dan juga Shopee, mereka punya fitur manajemen stok yang terintegrasi. Jadi, stok yang mereka tampilkan di etalase toko online di e-commerce itu sudah stok yang real time. Jadi, nggak akan ada tuh pelanggan yang beli, ternyata barangnya udah habis. Itu salah satu fungsi inventaris ya. Ada beberapa contoh sukses memanfaatkan e-commerce di dunia kreatif. Yang pertama ada fashion designer asal Indonesia, namanya Sabto Jojo Kartiko, di mana dia berhasil memasarkan koleksi batiknya ke pasar internasional. Disebutkan bahwa penjualan beliau itu meningkat 300% dalam 2 tahun. Nah, selain kualitas produk yang penting untuk penjualan, strategi pemasaran digital ini juga penting untuk membangun brand awareness. Jadi orang-orang itu tahu tentang brand kita. Platform digital juga memungkinkan para kreator untuk mendapatkan umpan balik langsung dari konsumen, memfasilitasi proses inovasi yang lebih cepat dan tepat sasaran. Jadi dengan adanya sosial media, kita posting ya. Terus ternyata misalnya konsumen punya feedback atau keluhan atau saran. Mereka bisa langsung komen di sosial media kita dan kita bisa langsung respon. Tuh. Nah, lalu ada lagi Tokopedia Art, di mana dia itu menghadirkan galeri seni virtual. Ini memungkinkan seniman lokal kita, Indonesia, menjangkau kolektor global. Jadi ini sekaligus memberikan akses juga bagi publik untuk mengapresiasi karya seni yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Lalu ada juga nih penggunaan teknologi untuk inovasi produk dan layanan. Salah satu contohnya AR dan VR. Di sini, di sini ada IKEA. Dia mengembangkan aplikasi AR, jadi pelanggan itu bisa bereksperimen, mencoba menempatkan furniture-furniture yang mereka minati di rumah mereka pakai teknologi AR. Jadi kira-kira cocok nggak ya ini di rumah saya gitu. Atau misalnya furniture ini muat nggak ya di ruangan saya, itu bisa digunakan AR. Lalu teknologi 3D printing, jadi ada Adidas ini sudah memanfaatkan. Dia memproduksi sepatu dengan sol yang disesuaikan untuk setiap pelanggan. Jadi bentuk kaki setiap orang itu kan sebetulnya beda-beda. Tapi kebanyakan produsen sekarang ya produksi hanya berdasarkan ukurannya. Bisa dibilang normal-normal ini dalam artian banyak yang ukurannya sama seperti itu gitu. Padahal sebetulnya setiap lengkung kaki orang itu kan beda-beda, baik dari derajatnya dan sebagainya gitu ya. Nah, Adidas ini udah ada teknologinya dan pernah juga menggunakannya untuk kustomisasi massal dengan efisiensi produksi. Lalu ada penerapan AI dan machine learning. Jadi kalau kita nonton Netflix, film-film yang direkomendasikan di beranda itu adalah film-film yang memang kita ada kemungkinan kita sukai. Nah, dari mana dia belajar hal itu? Ya dari histori kita tonton. Jadi kita tuh banyak nonton film bergenre apa, misalnya dari negara mana, itu mereka pelajari dan mereka jadikan basis atau dasar untuk merekomendasikan film-film lainnya yang sekiranya serupa. Nah, lalu ada Spotify, dia juga menggunakan machine learning. Kalau misalnya teman-teman udah pakai Spotify dari tahun lalu, di akhir tahun kemarin 2025, mereka itu membuat
Spotify playlist rap. Jadi dia membuat playlist berdasarkan lagu-lagu yang paling sering kita dengarkan. Nah, dampak ekonomi kreatif terhadap perekonomian ya diketahui bahwa ekonomi kreatif ini menyumbangkan sebesar 7,4% pada produk domestik bruto Indonesia ya pada tahun 2022. Lalu proyeksi pertumbuhan dari ekonomi kreatif ini juga sangat menjanjikan. Nah, ekonomi kreatif itu tidak hanya menciptakan pekerjaan baru, tapi mendorong munculnya profesi-profesi yang sebelumnya tidak ada, seperti content creator, ya sekarang ada orang pekerjaannya content creator doang gitu. Lalu ada UI UX designer, data visualizer, virtual reality experience designer, influencer, marketing specialist. Nah, tantangan ekonomi kreatif itu sebenarnya pertama adalah kekayaan intelektual. Karena dengan adanya sosial media, teknologi informasi, konten sekarang dapat dengan mudah diduplikasikan dan disebarluaskan. Padahal buat konten itu kan kadang, bukan kadang ya, beberapa itu butuh effort yang nggak sedikit. Tapi dengan kecepatan sosial media dan teknologi informasi, salah satu kekurangannya yaitu penyebaran informasi atau duplikasi konten itu jauh lebih mudah dan sulit untuk dikontrol. Lalu adanya kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, peluang ekonomi kreatif itu ada perkembangan teknologi 5G ya, berpotensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif, terutama industri-industri yang mengandalkan streaming dan transfer data berkecepatan tinggi seperti game online, produksi konten video. Nah, lalu tren konsumen semakin menghargai produk dan layanan yang unik dan personal, membuka peluang untuk berinovasi dan menciptakan nilai tambah. Jadi ada kecenderungan tren sekarang itu pelanggan dan masyarakat lebih prefer membeli barang atau layanan yang unik dan inovatif, bukan sesuatu yang massal lagi. Hal-hal yang dapat mendukung ekonomi kreatif pertama ya, dari awal selalu disebutkan bahwa perlu kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan para pelaku ekonomi kreatif. Lalu kebijakan yang mendukung inovasi, insentif untuk adopsi teknologi, dan juga program pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Kalau kita bicara terkait masa depan sosial media dan teknologi dalam ekonomi kreatif, jadi algoritma sosial media itu semakin mendukung personalisasi dan interaktivitas yang memungkinkan konten relevan mencapai pengguna yang tepat, meningkatkan engagement dan konversi. Konversi ini adalah di mana dari iklan itu berubah menjadi penjualan. Integrasi antar sosial media dan e-commerce disebut social commerce. Jadi pengguna dapat membeli produk langsung dari platform sosial media tanpa berpindah ke situs web lain. Lalu AI dapat membantu menganalisa data, memahami tren pasar, dan perilaku konsumen, dan juga bisa untuk otomatisasi proses produksi konten seperti penyuntingan video, pembuatan desain grafis. Nah, sekarang sudah banyak digunakan ya. Kalau di TikTok tuh kita upload beberapa video, nah, kita tuh bisa auto generate gitu. Mereka langsung ya si TikTok ini langsung um, mengcut video-video kita dan menyesuaikan durasinya dengan lagu yang mereka rekomendasikan, yaitu AI udah banyak dipakai sekarang di TikTok. Lalu menawarkan pengalaman yang lebih imersif bagi konsumen. Jadi bisa dicoba dulu pakai R. Kalau di Shopee itu udah mulai ada kalau misalnya yang cewek-cewek mau beli lipstick atau bedak, itu bisa dicoba dulu ya dari fitur AR mereka. Nah, cuma kendala terkait AR ini adalah masih sangat bergantung pada kualitas kamera masing-masing itu, kamera HP masing-masing. Jadi kalau kameranya jelek mungkin nggak seakurat itu AR-nya. Lalu ada juga blockchain ya bisa digunakan untuk melindungi hak cipta
dan memastikan karyawan digital, keaslian karya digital ya, sorry ini typo, keaslian karya digital melalui smart contract. Itu mungkin nanti kalau misalnya karya kita lagu gitu ya atau gambar dipakai oleh orang lain, terdetek oleh blockchain, nah kita dapat profit dari penggunaan tersebut. Kalau sekarang kan masih belum seperti itu ya. Kalau di YouTube mungkin iya untuk lagu, tapi belum sedetail itu mereka mendeteksinya. Nah, untuk materi ini sampai segini dulu. Nanti untuk di video selanjutnya kita akan bahas terkait dampak sosial teknologi informasi. Itu dulu untuk pertemuan yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.